Ini kan sama-sama keluarga nih. Satunya keluarga Surya Paloh, satunya keluarga Jokowi gitu ya. Jadi ya wajar dengan kesalahan atau miskomunikasi yang sekecil ini itu bisa berakhir dengan ngambek yang sangat-sangat luar biasa. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi viral sekali video Bobi Nasution atau Gubernur Sumut atau menantu Pak Jokowi yang ketika dia ingin hadir di acara pisah sambut dan serah terima jabatan Wali Kota Medan, ketika dia datang ke lokasi ternyata tidak ada satupun orang yang menyambutnya. Jadi dia turun gitu ya, naik tangga sama istrinya sama Kahiyang, celingak-celinguk, kok nggak ada orang. Gubernur loh ini, gubernur. Enggak, dia nggak bilang gitu sih, nggak ada suaranya juga. Celingak-celinguk, nggak ada orang. Dan karena nggak ada yang menyambut, setelah itu Bobi dan istrinya masuk lagi ke mobil dan kemudian pulang ke rumahnya. Nggak jadi hadir di acara pisah sambut dan serah terima jabatan Wali Kota Medan. Dan gara-gara rekaman CCTV yang sekarang itu beredar, itu ternyata wali kota terpilih Riko Waas, wali kota Medan, itu kelihatan sangat-sangat panik sekali gitu, karena ya saya nggak ngerti juga kok bisa Bobi datang terus nggak ada yang nyambut, kok bisa Riko Waas ini nggak ada di lokasi gitu. Dan karena saking paniknya, Riko Waas ini langsung menuju kantor Gubernur Sumut dengan tujuan untuk bertemu dengan Bobi, ya mungkin untuk minta maaf, untuk membujuk gitu ya, karena orang ngambek kan perlu dibujuk supaya mau hadir di acara serah terima jabatan gitu ya, supaya bisa ikut bersama-sama dengan Riko Waas, ya kita sambutlah gitu ya, karena sebelumnya mungkin tidak ada yang menyambutnya, ini sampai dijemput ke kantor gubernur gitu ya, dengan harapan nanti setelah itu Bobi bisa datang. Tapi ternyata setelah beberapa jam nunggu, entah ketemu atau enggak, ini ternyata ya Riko Waas nggak bisa membawa Bobi atau mengajak Bobi ke acara serah terima jabatan Wali Kota Medan. Dia tetap keluar sendiri gitu. Kembali ke balai kota tanpa Bobi. Dan kedatangan gubernur ini sebenarnya memang penting ya gitu ya. Ya terlepas dari soal ini sudah terjadi pergantian rezim, tapi kan seorang gubernur kan ya gubernur bagaimanapun gitu ya. Mungkin kalau sebelumnya ketika masih presidennya Jokowi gitu ya, wah penyambutannya itu kan sangat wah gitu kan, menantu gitu kan. Ya sekarang karena mungkin terjadi pergantian rezim, mungkin ya aparat-aparat setempat atau pejabat-pejabat setempat jadi nggak terlalu respect atau mungkin ya biasa aja lah gitu kan. Jadinya mungkin ada sedikit miskomunikasi atau penyambutan yang tidak seheboh sebelum-sebelumnya. Tapi dalam pengalaman saya seharusnya ini tidak terjadi gitu, karena saya beberapa kali menyambut tokoh atau pejabat gitu ya, kita bertemu untuk sebuah acara atau pertemuan gitu kan. Rasanya tidak pernah ada miskomunikasi yang sampai membuat seorang pejabat atau tokoh ketika hadir di lokasi itu kemudian jadi nggak ada sambutan sama sekali. Sangat jarang. Setidaknya wartawan lah yang menyambut gitu kan. Jadi pengalaman saya, seburuk-buruknya, sesalah-salahnya miskomunikasi antara pertemuan pejabat dengan kita gitu ya, dengan sebuah acara, rasanya memang tidak pernah sesepi itu. Tidak pernah seperti yang dialami Bobi, yang ketika dia datang kayak nggak ada acara. Kayak bukan siapa-siapa. Kecuali kasus ini atau cerita ini memang ada faktor X-nya atau ada alasan-alasan yang melatar belakanginya. Karena kalaupun terjadi kesalahpahaman atau misalkan nanti pihak Wali Kota Medan ini lambat untuk merespon atau dia belum hadir atau macet dan sebagainya, ya kalau ini tidak ada faktor X-nya gitu ya, mungkin Bobi tidak perlu seemosional itu. Kalau misalkan dia nggak disambut, ya udah datang aja, duduk, nunggu di ruang VIP gitu ya. Dan ya cepat atau lambat, Riko Waas dan wakilnya pasti akan langsung menghadap kepada Bobi sebagai gubernur di Sumut gitu. Pasti akan langsung menghadap tuh. Atau ajudan-ajudannya akan langsung menelpon sesama ajudan gitu ya, untuk konfirmasi ini Pak Gubernur sudah datang.
itu pasti dalam hitungan menit wali kotanya itu akan langsung menghadap, atau setidaknya stafnya dulu lah yang menyambut kedatangan Bobby gitu. Tapi ya karena ini nampaknya ada faktor X-nya, makanya kemudian terjadilah situasi atau cerita yang se-emosional itu sampai kemudian Bobby langsung pulang, langsung milih pergi dan nggak mau datang. Meskipun sudah didatengin gitu ya, dijemput, ya nggak mau datang. Jadi saya curiga itu ada latar belakangnya gitu ya, ada faktor-faktor pendukungnya sampai kemudian Bobby jadi semarah itu gitu ya, sampai jadi gak sudi untuk hadir di acara serah terima jabatan. Dan penjelasan wali kota Medan terpilih Riko Waas yang bilang bahwa Bobby ini ada agenda yang sangat mendesak, tidak bisa ditinggalkan dan sebagainya, itu pasti adalah sebuah penjelasan yang bohong. atau sulit untuk kemudian kita bisa percaya itu gitu, karena logikanya gimana sih seorang gubernur nih gitu ya, yang secara kegiatan harian itu benar-benar diatur protokoler, ada ajudannya, banyak stafnya, kemudian ketika dia hadir di sebuah acara serah terima jabatan gitu kan nggak mungkin lah dari sekian banyak staf sus ajudan kemudian sama-sama nggak tahu bahwa di hari itu sebenarnya ada agenda lain, ada agenda yang bentrok. Nggak mungkin. Kalau kita iya gitu. Kalau kita yang nggak punya staf, nggak punya ajudan, mungkin kita bisa lupa. Kita hadir di sebuah acara, oh iya ya saya juga punya acara di situ misalkan. Bisalah kita lupa. Karena nggak ada yang mengatur agenda atau jadwal kita. Tapi kalau untuk level Gubernur Sumut, Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi, menantu penguasa gitu ya, yang banyak sekali ajudannya, pas pampresnya banyak. Nggak mungkin terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dua kegiatan yang berlangsung di waktu yang sama. Nggak mungkin sekali, karena ketika Bobby sudah berencana untuk hadir gitu ya, itu pasti karena memang dia sudah kosong itu jadwalnya hari itu gitu. Dan mustahil juga kalau kemudian dijelaskan ini ada rapat besar katanya, rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Nggak mungkin lah, karena semakin penting sebuah acara gitu ya, pasti itu kan akan kepikiran di kepala kita gitu. Kalau memang acaranya, rapatnya sepenting itu, kan nggak mungkin Bobby masih datang ke acara serah terima jabatan gitu kan. Pasti akan hadir di rapat besar dulu, baru kemudian keinget, oh iya sekarang juga ada serah terima jabatan misalkan. Pasti skenarionya begitu, bukan kebalik. Datang di acara serah terima jabatan dulu, terus kemudian inget dengan meeting yang lebih besar, lebih penting. Nggak mungkin. Jadi kalau Bobby secara sadar datang di acara pisah sambut atau serah terima jabatan duluan, itu pasti karena memang dia sudah ya nggak ada agenda lain waktu itu gitu. Kalau memang misalkan ada agenda lain, ada rapat besar, rapat penting yang tidak bisa ditunda dan sebagainya, kan harusnya Riko Waas sebagai wali kota juga pasti tahu dong gitu kan. Pasti kan koordinasi sama ajudannya, sama stafnya Bobby gitu ya. Saya izin menghadap misalkan, oh Pak Bobby lagi ada acara, ada rapat besar yang nggak bisa diganggu misalkan. Kan harusnya Riko Waas sudah dapat informasi, tapi kan itu tidak terjadi. Riko masih datang ke kantor Gubernur Sumut gitu ya untuk bertemu dengan Bobby. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya di hari itu emang nggak ada acara. Cuma karangan semua. Tapi cerita ini menjadi semakin menarik gitu, karena ternyata wali kota Medan terpilih atau Riko Waas itu adalah keponakan Surya Paloh. Keponakan Surya Paloh. Dan didukung sama Nasdem, didukung sama Gerindra, Demokrat juga, dan mungkin juga ada pengaruh dari seorang Bobi Nasution sebagai wali kota petahana yang juga maju sebagai calon gubernur Sumut. Mungkin gitu ya, mungkin ada kontribusi Bobby untuk memenangkan Riko Waas dan wakilnya. Tapi ketika hadir di acara pisah sambut atau serah terima jabatan, ini Riko Waas dan timnya justru tidak menyambut kedatangan Bobby. Itulah yang mungkin menjadikan kasus ini jadi nampak emosional sekali. Dan kalau kita bicara soal Surya Paloh dengan Pak Jokowi ya, ini bisa menjadi faktor X yang lain gitu, karena memang hubungan keduanya itu naik turun gitu kan. Apalagi belakangan juga ada kasus korupsi di Pertamina yang ditangani oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Jadi
Kalau orang-orang yang berada di kelompok-kelompok tertentu atau mendapatkan informasi dari kelompok elit, maka itu sulit sekali untuk tidak dikaitkan dengan dua tokoh ini gitu ya, Surya Paloh dan Pak Jokowi. Sulit sekali gitu. Jadi entah ini kebetulan atau enggak, atau memang ada yang melatar belakangi, ada penyebab-penyebab yang kemudian membuat Bobby jadi se-emosional itu, saya nggak ngerti. Tapi kalau melihat kasus Pertamina hari ini, itu memang sangat-sangat memusingkan banyak pihak. Termasuk mungkin salah satunya adalah Surya Paloh dan Pak Jokowi. Nah, kalau itu masuk ke dalam unsur faktor X untuk kemudian mengganggu pikiran dua keluarga ini, keluarga Surya Paloh dan keluarga Jokowi, di mana salah satunya adalah Bobby dan Riko Waas. Ini kan sama-sama keluarga nih. Satunya keluarga Surya Paloh, satunya keluarga Jokowi gitu ya. Jadi ya wajar dengan kesalahan atau miskomunikasi yang sekecil ini itu bisa berakhir dengan ngambek yang sangat-sangat luar biasa. Ya tapi bagaimanapun semoga pada akhirnya Gubernur Sumut dan Wali Kota Medan bisa bekerja sama, karena kalau ngambeknya ini dilanjutkan sampai 2029, wah kasihan juga warganya. Semoga semua latar belakang keluarga dari dua keluarga besar ini itu tidak kemudian mengakibatkan para pejabat di daerah jadi juga berkonflik secara berkepanjangan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.